yaitu saya perkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Beliau memiliki nama Sofwan Haryanto MPD. Beliau hari ini memiliki amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian beliau juga sebagai penulis buku ajar Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian beliau juga sebagai pelatih nasional Ikatan Guru Indonesia (IGI). Kemudian beliau juga sebagai sekretaris FGM Forum Guru Muhammadiyah di Kabupaten Gresik. Asalnya dari Gresik gimana? Dari Lamongan, Masya Allah. Lamongan. Sekretaris FGM Gresik, tapi asalnya Lamongan. Saya pernah dulu punya sahabat ketua IPM Lamongan, asalnya dari Banyuwangi. Jadi nggak usah kaget. Siapa namanya? Ketua, bukan, kalau almarhum sepantaran saya. Adik setelah siapa yang jadi setelah Dedi. Setelah Dedi itu anak Banyuwangi, Mas. Gitu. Jadi anak Banyuwangi ketua IPM di Lamongan. Nah, beliau hari ini akan memberikan materi yaitu sinergitas organisasi pemuda Muhammadiyah. Nah, materi ini sangat berguna sekali bagi kita, mengingat kita adalah organisasi kepemudaan. Justru sehingga kita dari materi ini berharap kita akan tahu bagaimana strategi-strategi dan cara untuk membangun sebuah sinergitas antar organisasi, sehingga materi ini layak dan patut untuk kita ikuti sampai dengan selesai dan berhikmat. Tolong jangan ada yang ngantuk ya kan. Kalau ngantuk nanti Pak Catur siap untuk menghidangkan kopi seperti itu. Siap, tepuk tangan Pak Catur. Baik, untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk pemateri kita. Karena Sofwan Haryanto, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Mas Lukman, Ketua PDPM Banyuwangi beserta jajaran pimpinan. Yang kami sayangi semua peserta Baitul Arqam Dasar yang khusus kali ini dilaksanakan oleh langsung pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi. Sebelum mengarah ke materi, mungkin saya bisa mereview beberapa keterkaitan dengan kegiatan BAD, teman-teman. Sebelum kesini, saya berdiskusi, berkoordinasi dengan Mas Novi. Mas Novi itu Wakil Ketua Bidang Kader. Alhamdulillah beliaunya sudah mengerti, sudah tertembusi kalau PDPM Banyuwangi hari ini dan besok ada kegiatan BAD. Tetapi beliau mohon maaf belum bisa hadir ya, dikarenakan ada persiapan hari pertama masuk sekolah ya, besok Senin, karena beliau kepala sekolah. Biasanya kami di PWPM itu diminta atau tidak diminta, biasanya kalau ada BAD di PDPM insya Allah kami turun biasanya ya, biasanya kami turun Mas, mulai dari Lamongan, di Blitar, di
seterusnya kalau PWPM tahu insya Allah ada teman-teman yang diturunkan. Nah mungkin hari ini jodohnya dengan saya bisa turun ke sini. Nah alhamdulillah, semoga aktivitas Baitul Arqam dasar yang dilakukan oleh teman-teman PDPM Banyuwangi ini nanti manfaat dan tujuan BAD itu sendiri bisa tercapai dengan baik. Ya, tujuan dari BAD itu adalah salah satunya adalah mendapuk panjenengan sedaya ini sebagai anggota resmi yang sudah di Baitul Arqam dasarkan. Begitu itu salah satunya. Nah, ketika sudah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, yang resmi seperti ini, panjenengan nanti punya hak dan kewajiban akhirnya. Ya, haknya apa? Haknya nanti kalian. Panjenengan semua berhak dicalonkan dan dipilih ya, nanti saat kegiatan-kegiatan musyawarah yang tujuannya memilih pimpinan. Itu salah satunya ya. Kewajibannya apa? Karena panjenengan semua sudah di Baitul Arqam dasarkan, maka tujuan dari pemuda Muhammadiyah harus betul-betul paham setelah mengikuti Baitul Arqam. Nah, itu sekelumit terkait aktivitas Baitul Arqam. Tidak hanya sekedar seremonial semata, sudah diatur di ADART, materi dan seterusnya sudah diatur secara teknis di buku yang kemarin itu di Pimnas ya, di Pimnas Perkaderan itu ada materi-materi khusus yang harus ada di Baitul Arqam. Kemuhammadiyahan ya, terus keorganisasian, al-Islam itu wajib ada kalau di Baitul Arqam. Nah, nanti terserah teman-teman nanti kemasnya seperti apa. Hal-hal kecil mungkin yang perlu saya review kembali, Mas. Saat kegiatan Baitul Arqam, teman-teman harus mempunyai beberapa syarat. Yang pertama ada OC. Nah, OC ini panitia pelaksana. Yang kedua SC, atau dibalik SC dulu, OC dulu. Ada imam training. Ada imam training. Imam training ini di kegiatan perkaderan seperti ini jangan sampai luput. Ya, karena fungsinya adalah membina dan mengarahkan kegiatan ibadah. Ya, kegiatan ibadah. Sama nonton ininya, Mas, imam trainingnya. Nah, jadi ini ditunjuk aja, biasanya otomatis bidang dakwah. Yang ubra-ubra jamaah, ya, meskipun tidak usah diubra-ubra sudah jamaah, tetapi kan imam training itu fungsinya seperti itu, mengingatkan ibadah. Ketika saat menjelaskan tentang al-Islam itu nanti ada mispersepsi, itu imam training maju di depan. Nah, ini penting untuk kegiatan perkaderan. Bahkan saat musyawarah daerah pun saya berharap ada teman-teman khusus yang membina dan mengarahkan kegiatan ibadah. Kenapa sih, Mas, kok harus diarahkan khusus dan dibina? Ruhnya pemuda Muhammadiyah sebenarnya di situ. Ibadahnya tidak boleh telat. Ya. Terus saat beribadah harus sesuai dengan ketarjihan itu. Ya. Nah, itu penting ya. Jadi review. Ketika nanti ada teman-teman PCPM yang mengadakan BAD, teman-teman PDPM harus menata betul itu. Ya, ada SC, OC dan imam training. Ya. Nah, saya ada satu lagi tapi saya lupa. Yang bagian ngurusi konsep materi-materi itu, Mas. Si acara ya, intinya si acara, tapi dia betul-betul mentelengi ya, tim instruktur. Nah, setelah ini mungkin lulusan BAD ini bisa dijadikan teman-teman tim instruktur ya. Punya kewajibannya itu tadi ya. Kewajiban menjadi instruktur karena panjenengan semua sudah melakukan Baitul Arqam. Nah, sekarang sampun Sumerang sudah tahu kalau di Baitul Arqam dasar harus ada yang namanya imam training. Maka besok ketika ada Baitul Arqam dasar di tingkatan cabang,
kan memungkinkan setelah ini ada cabang yang sekiranya ada anggotanya yang belum banyak di BAD, belum banyak BAD terus melakukan BAD, silakan. Tetapi daerah punya kewajiban untuk mendampingi. Ya, sebenarnya BAD ini taruh aja di pimpinan cabang sebenarnya. Tetapi karena ini menjadi tanggung jawab daerah, tidak apa-apa, daerah yang handle. Tetapi bisa disinergikan juga dengan teman-teman pimpinan cabang. Ya, ditaruh di cabang mana misalnya, tidak apa-apa. Ya, tetapi penanggung jawabnya tetap PDPM Banyuwangi. Nah, ini sekilas terkait aktivitas Baitul Arqam dasar teman-teman. Ya. Jadi begitu. Ini sebelum lanjut ke materi, minta tolong browser saya dibuka, Mas. Yang gambar yang sebelahnya lagi. Nah, itu. Nah, kita refresh dulu biar nggak spaman. Ya, kan boleh HP-an tahu ya. Silahkan buka joinmyquizzes.com yang di atas itu ada. Habis itu masukkan kode 301011 itu. Ya, kita game dulu. Ya, biar fresh. Monggo semuanya ikut ya. Nanti kalau yang juara 1 dapat reward dari Mas Lukman. Biasanya saya bawa buku biasanya. Nah, tadi malam itu sempat hubungi teman-teman, kamu saya kisah melu. Biasanya kalau ke Banyuwangi itu bawahnya Mas Muslimun Komandan Kokam itu saya kontak. Beliau hari ini ada acara kegiatan puan, perempuannya PAN. Bukan Mbak Puan Maharani. Karena beliau suksesornya Jipolmu Gresik Lamongan, Mas Muslimun Komandan Kokam itu. Monggo di join. Ini belum ada yang join sama sekali. Loading ya. Nah, ini fungsinya memaksimalkan jaringan internet di semua tempat. Ya. Di tempat saya itu alhamdulillah ada jaringan internet yang cepat. Saya wajibkan teman-teman itu filenya disinkron langsung ke drive, ya, agar satu file mereka aman dan dua internet di sekolah itu berfungsi dengan baik, ya, termaksimalkan dengan baik, begitu ya. Terus kegiatan-kegiatan pembelajaran juga banyak menggunakan jaringan internet. Ini sudah ada 6 yang join ya Mas ya. Coba di scroll ke bawah. Alhamdulillah. Sudah ada 6 yang kalau sudah semua dimulai. Kalau sudah semua dimulai. Ini ngapunten berapa peserta, terus yang sudah join berapa peserta? Kodenya di scroll lagi naik. Nah, 30 10 11. Paketan juga apa? Konek aja ke wifi-nya GDM Muhammadiyah BWI. Passwordnya tadi. Gimana Pak C siap mau memberikan hadiah? Ayo dimulai, nggak apa-apa. Bismillah dimulai. Dimulai nanti masih bisa nyusul yang belum join bisa nyusul. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Klik mulai. Pertanyaan dan jawabannya ada di HP masing-masing. Pertanyaan dan jawaban ada di HP masing-masing. Ini Mas Rio nomor 1, Mas Iqbal nomor 2, Mas Zainul Hakim, endi ketua? Itu wis gak maskeran kan ya? Pak Jokowi ini maskeran rek nang jero.
Yang join kodenya 301011. Kearifan lokal semua kok, nggak ono sing iku. Kalau nggak tahu nama ketua PDPN Banyuwangi ya kebangetan. Mas Rio, di Mas Rio, angkat tangan. Belakang sendiri. Belakang sendiri. Wah, dong please. Tapi juara suci. Mas Rio bener-bener terus kayak pantas banget juara siji. Ya, ada yang milih 2 jawaban benar. Kalau nggak salah, seingat saya nama kecamatan di Banyuwangi. Ini petugas PPK apa KPU nggak apa nama-nama kecamatan di Banyuwangi yo kebangetan. Maksud saya ngasih pertanyaan itu salah satunya nama petugas PPK atau KPU. Ayo bertiga 01011. Ono logo, salah satu logo yang salah jawab ya kebangetan. Kok gak geser mas itu mas di laptop saya itu. Khairul, mantap. Itu kamu sih salah deh Mas Khairul. Tapi kalau ada salah terus ada itu kok. Ada trial lagi. Mas Khairul Hakim. Organisasi Pemuda Muhammadiyah resmi berdiri pada tanggal ayo piro. Salah, jawab salah bisa. Ya medun, oh ya medun nomor 7. Nah iki gak iso ya kebangetan. Aduh, Udah mantap. wes Kang. Nyamil. Ketua Umum Pimpinan Pusat menang. Oh bener, harus sampai ngeklik Mas Daniel loh ya. Ketua kita Cak Nanto. Ya. Bukan Cak Nanto. Terus bukan Mas Sunarto. Mas Rio naik. Pilih 2 kecamatan yang benar di Kabupaten Banyuwangi. Puncak Sanggaran. Mas, diakhiri mawon. Ice breakernya sampun. Akhiri. Ayo, diakhiri.
Mboten, yang klasemen langsung tadi diakhiri di sampingnya paus. Akhiri. Ya. Nggih. Siapa yang sing juara iki? Ayo Mas siap buat dia. Mas Khairul, Mas Rio, Mas Zainul Hakim. Teman-teman, saat S-Breaker tadi tidak ada niatan apapun untuk menguji apakah teman-teman ini paling cerdas atau paling bisa menjawab di antara pertanyaan tadi. Coba ditinjau pertanyaan. Ini hanya sekedar sejauh mana panjenengan semua itu memahami kearifan lokal Banyuwangi dan pemuda Muhammadiyah itu sendiri. Coba diklik pertanyaan, Mas. Keseluruhan terus pertanyaan. Nah, Kabupaten Banyuwangi memiliki berapa kecamatan? Yang betul berapa? 25. Betul. Sip. Terus klik geser. Ojo ketipu 522255. Ketua PDPM dipilih secara langsung dalam acara musda. Ono sing muswi. Sopo jawab muswi? Lanjut. Engko diriteni, Mas. Pertanyaan tentang sampean yang salah. Ngopi ya, Pak. Lanjut. Organisasi Pemuda Muhammadiyah resmi berdiri pada tanggal 26 Dzulhijjah atau 2 Mei. Ya. Nah, iki lumrah ndak apa-apa. Setelah BAD tapi kudu apa mengerti ya. Next. Nah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah saat ini adalah Sunanto. Alhamdulillah ya mobilitas. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih secara langsung dan ditetapkan di muktamar. Alhamdulillah ada satu ini, nanti semoga setelah membaca ini paham ya. Lanjut. Menghimpun dan membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam. Nah, tadi kenapa saya mewanti-wanti ada imam training? Karena panjenengan semua ini dihimpun dan dibina, yang menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa. Ini tujuan pemuda Muhammadiyah. Gampang kok tujuan pemuda Muhammadiyah itu. Sebagai pemuda Islam, kader persyarikatan, kader bangsa, kader negara dan perwakilan. Pemuda Muhammadiyah memiliki kader umat. Pemuda Muhammadiyah memiliki maksud dan tujuan yang tertuang dalam AD dan ART. Rujukannya, tapi rujukan organisasinya adalah AD dan ART. Berlomba-lomba dalam kebaikan arti dari Fastabikul Khairat. Kok masih dilewati enggak? Masa jabatan PDPM pimpinan di Pemuda Muhammadiyah itu 4 tahun. Bukan 5 tahun. Tapi ini info di PP ya. Sekedar panjenengan tahu saja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ngopi sama Sananto di Mdipar itu terkait muktamar ya. Kita tunggu aja muktamar rilis tanggal muktamar kapan. Sananto menjawab ke saya itu intinya begini, Mas Sofan, panitia sudah terbentuk kok, jangan khawatir gitu. Panli juga sudah terbentuk, tapi kapan Mas? Terserah mereka. Itu jawabannya. Ya, terserah panitianya begitu. Nah, nggak tahu ini apakah ada perpanjangan atau seterusnya, kita cermati saja yang di bawah. Kesikutan semuanya tentang saya lihat laklik begitu ya. Logo Pemuda Muhammadiyah itu aku masalah itu mati.
Ini 2 kecamatan yang benar, alhamdulillah wis memahami Banyuwangi dengan baik. Ini kenapa? Karena teman-teman kadang-kadang ditugaskan di KPU, di PPK dan seterusnya itu. Salah satu tesnya kan ini juga Bang, kalau tidak salah. Ya, ke daerah itu pemuda Muhammad di mana sih salah? Masa harus sama nih. Loh, Sing pilihane antar sing lanjutan mesti Reza. Reza kelabane. Sorry, ini salah saya yang ini, yang rilis soal. Padahal ini wis tak gawe Mas iku, Mas. Ada. Ada tak Mas Lukman? Oh, berarti saya yang enggak ini, yang enggak teliti. Lanjut. Alhamdulillah. Kasih dari jawab Mas Mas. Lanjut. Peci ya. Sambung. Nanti nyumbi atap. Ya, atas ya. Ya. Oke, lanjut ke PDF. PDF yang Al-Quran ya. Teman-teman yang saya hormati, ya. Ayat 148 surat Al-Baqarah, ya. Walikulli wijhatu wa muwalliha wastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum wa jami'a inna Allaha ala kulli syai'in qadir ya. Jadi ini menjadi dasar dari tema yang diberikan kepada kami ya, sinergi organisasi. Ya, sinergi itu pada prinsipnya salah satu yang saya pahami adalah di KKBI itu artinya kegiatan. Dilanjut Mas. Ini di full screen saya tak pakai ini bisa. View terus full screen mode. Oke, bismillah. Nah. Apa itu sinergitas? Menurut KKBI, ya, sinergi itu mempunyai arti kegiatan ya, atau operasi gabungan. Saya kemarin itu menerjemahkan yang diminta teman-teman sinergi ini, apakah sinergi internal ataukah sinergi posisi organisasi pemuda itu sendiri. Ya. Sinergi adalah satu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan suatu yang optimum. Ini saya yakin semua teman-teman sudah memahami. Nah, syarat utama menciptakan sinergi itu adalah kepercayaan. Ya, saling percaya. Di organisasi PDPM, ya, khususnya di Banyuwangi, saya yakin antar pimpinan mempunyai ini, saling percaya. Saya percaya kepada bidang dakwah, saya percaya kepada wakil ketua bidang kader yang hari ini bisa melaksanakan BAD dengan baik. Komunikasi yang efektif. Saya sebagai wakil ketua bidang kader, saya pengen mengadakan BAD, maka saya komunikasikan ini ke ketua saya. Mas, ayo ngadakan BAD. Nah, komunikasi ini jembatan, ya, bridging kalau bahasa kerennya, yang saling menghubungkan dalam sinergitas organisasi. Feedback yang cepat, ojo sampai wis percaya komunikasi efektif, lah kok Semaure kasep. ya semuanya kasih, ya wis ngundang siapa, ngundang tokoh nasional, ngundang alumni ketua PWPN Mas Abdu, ngundang Mas Naji, Mas Ali, ya itu kode yang loro iki nek IMM, ya Mas Naji Ali iki rodo iki soalnya. Ya, sering ketemu dan kadang-kadang ya salah nyebut, ya. Sing siji teko Lamongan, sing siji teko Gresik. Sinergi organisasi pemuda Muhammadiyah. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Ini saya coba terjemahkan. Ya, sudah saya kasih khusus untuk yang internal, yang berhubungan dengan manajemen organisasi, tetapi slide ini saya munculkan dulu. Ya,
internal organisasi pemuda Muhammadiyah, ya. Terus eksternal organisasi pemuda Muhammadiyah dan persyarikatan Muhammadiyah. Ini ngapunten saya tafsirkan sendiri ketika saya memikirkan posisi sinergi pemuda Muhammadiyah itu ketika ada di lingkungan kita. Ya. Yang pertama, internal organisasi pemuda Muhammadiyah. Panjenengan yang pertama, yang perlu dikuatkan adalah penguatan organisasinya. Ini saya ada lebih detail nanti ketika teman-teman membutuhkan atau sharing terkait yang lebih detail seperti apa sih Mas, ada nanti. Penguatan organisasi saya bagi menjadi dua. Penguatan struktur organisasi, di dalamnya meliputi konsolidasi organisasi. Saya yakin teman-teman sudah melakukan dan saya memantau di media sosialnya ketua, teman-teman PDPM Banyuwangi termasuk salah satu PDPM yang konsolidasinya kuat. Ya. Mohon maaf ya, ketua saya memantau terus ya. Konsolidasinya kuat, baik non formal maupun formal. Ya. Yang saya lihat lagi, mohon maaf, PDPM Lamongan. Ya, sekelas PCPM itu konsolidasi organisasinya, rapimnya itu ke Jogja, ke Probolinggo. Oh dia ya, Mas Lukman Eling. Ya. Pokoknya keluar kota, sekelas PCPM itu keluar kota. Ya, rapat-rapat rutinnya. Nah, ini harus kuat. Ya. Bagaimana kalau organisasi itu struktur organisasinya saja tidak kuat, mau melakukan kegiatan yang tidak iso. Ya, konsolidasi harus kuat. Terus penguatan struktur pimpinan harus dibedakan loh ya. Struktur organisasi itu PDPM, PCPM, PRPM. Ini yang disebut dengan struktur organisasi. Ya. Jadi PDPM punya, kalau di ADRT itu teman-teman, PDPM itu bertanggung jawab penuh ke PDPM dan PRPM. Bom bahasanya kasar ya. Diapakno oleh PDPM sama PRPM itu oleh PDPM silahkan. Yang penting tidak menyalahi AD dan ART yang ada. Ya. Entah diajak garap proyek, diajak garap opos misalnya, yang penting tidak menyalahi AD silahkan, karena PDPM berhak penuh ya terhadap PCPM dan PRPM. Ya. Penguatan struktur pimpinan. Ya, meliputi pembentukan tim yang solid agar langkah gerak organisasi semakin kuat. Sekali lagi saya lihat di PDPM Banyuwangi ini sudah tuntas. Ya, sudah tuntas. Kalau ada 1-2 dinamisasi itu menurut saya lumrah dan sunatullah. Ya, dan sunatullah ini kamu ya gak asik. Ya. Terus ketika struktur pimpinan ini sudah oke, maka tahap selanjutnya adalah fokus pada penguatan program kerja. Ya. Pernah kami formulasikan di PDPM Gresik dulu itu sama Mas Ainul. Ya, PDPM Gresik itu sebisa mungkin tidak menghandle kegiatan teknis seperti ini. Tugasnya apa? Ndolekno project, mensinergikan, karena di Gresik itu kan akhir pabrik. CSR itu loh. PDPM bagian dari cuan. Betul. PDPM bagian dari cuan. Ya, di Gresik kami formulasikan begitu sama Mas Ainul dulu. Ketika beliau jadi ketua PDPM, kebetulan saya juga di bidang organisasinya. Ya, wes aku sing ngopo Mas. Engko PDPM, PCPM Panceng yang di utara itu Polowijonya yang masuk. Ayo ke Polowijo, kan ada pabrik Polowijo di daerah Sedayu itu. Kita masuk, wes apa yang bisa disinergikan Bapak Ibu? Nah ini namanya sinergi PT Polowijo itu. Nah ketika PDPM itu sudah tuntas mensinergikan semua stakeholdernya dan visi program kerjanya sudah dipahami betul oleh semua pimpinan, yang wis tinggal menggairahkan PCPM dan PRPM. Sebenarnya begitu. Ya wis orang level PDPM itu gawe acara teknis itu. Ya. Masuk kok dikira gak kerja,
Mulai wis diselesaikan aja di musda gitu nanti. Ya, lah kok wis ngono. Pak nuduh kene gak kerja itu terus maksud ngopo misalnya gitu. Ya, sebagai pelaksananya PCPN dan PRPN. Ya memang tidak harus ideal seperti itu ya, tidak harus ideal seperti itu. Tetapi sekali lagi porsinya kalau bisa ada diferensiasi ya. Diferensiasi gitu. Ada pembeda gitu ya. Nah, ini yang ini sebenarnya eksternal ya. Kecepatan. Nah, sinergi eksternal itu ingat teman-teman di garis bawahi ya, ada misi dakwah ya. Sekali lagi ini tak dahulukan dan gak lali lek wis biasanya kesenengan sinergi eksternal itu ya, lek apa mana tadi ngapunten ujung-ujungnya cuan ya. Makanya sepurane ini tak garis bawahi ada misi dakwah mlebu pemuda Pancasila ya ora apa-apa. Ya, mlebu umat ora apa-apa. PN, PU, maksudku PU. Ya. Mlebu PDI ya ora apa-apa, tapi iki lho. Misi dakwah. Ya, misi dakwah. Kalau yang kedua misalnya terus untuk pundi-pundi pribadi, ya tinggal selesaikan aja komunikasi dengan pimpinan yang lain. Ya, selesaikan aja dengan pimpinan yang lain. Kalau ada kecemburuan dan seterusnya itu lumrah. Yang penting sekali lagi masih ada misi dakwah dan koridor menjaga marwah pemuda Muhammadiyah dengan baik. Ya. Secara etik begitu. Ya, secara etik begitu saja. Ya. Ini ada banyak contoh dan saya yakin PDPM Banyuwangi sudah tuntas. Wong pelantikan saja saya ingat di Pendopo. Berarti kan sinergi dengan pemerintah sudah tuntas. Yang di KNPI pripun? Yang di KNPI gagal karena ada dualisme KNPI Jatim jadi banyak. oh iya podo kabeh lali ya uban barengnya ngono Gresik barengnya begitu tapi kemarin di Gresik kartekernya langsung dijadikan. Nah, ada KNPI, ada Karang Taruna dan seterusnya. Saya yakin teman-teman tidak hanya titip jeneng loh ya, ojo titip jeneng. Jadi sinergi eksternal ini ada misi ini yang kreatif, panjenengan sebagai motornya. Ojo titip jeneng tok, weh aku wis di rekomendasi pemuda Muhammadiyah nang KNPI, wis dilantik. Waduh wae iki Pak, titip jeneng. Maksud saya tidak seperti itu. Ini ya harus sinergi eksternal ini dimaksimalkan betul untuk nama baik pemuda Muhammadiyah atau bahasa kerennya bargaining position ya, atau posisi tawar kita itu harus betul-betul diperhitungkan ya. Saya yakin teman-teman ini sudah tuntas kok ya. Teman-teman PDPM Banyuwangi nggoda PWPM minta materi seperti ini ya. Ini ada berpartisipasi aktif dalam menjalin kerjasama dengan NGO. Ya, di Banyuwangi ini harus betul-betul teman-teman petakan. Ya. Kadang ada NGO itu yang ketika ada teman-teman pemuda Muhammadiyah itu bisa berjalan. Contoh JPPR itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kalau di Gresik ada Ekoton. Ekoton itu organisasi lingkungan itu loh, yang fokus pada lingkungan dan seterusnya itu. Di IGI juga banyak pemuda Muhammadiyah, salah satunya saya dan seterusnya. Nah itu gak hanya kita jeneng tok maksudku, juga menjadi motornya. Ya. Perusahaan-perusahaan di Banyuwangi harus tidak apa secara pragmatis ya, bahasa saya pragmatis. Gak beda apa, tugasnya ketua dan tim ya. Misalnya di olo-olo bapak misalnya bapak Muhammadiyah, arah itu kok gasraan pragmatis, tidak apa, yang penting tidak menjelekkan nama pemuda Muhammadiyah ya. Agar teman-teman PCPN dan RPM itu makmur ya.
partisipasi aktif dalam menjalin kerjasama dengan partai politik ini tadi sudah. Ya, silahkan. Ya. Terbuka di ADART tidak ada batasan, tidak ada tidak ada klausul tertentu terkait di partai politik. Ya. Di partai politik. Wong banyak teman-teman PP itu yang aktif di PDI, yang aktif di mana di PAN. Siap buat ketiga. Nah, siap. Nah, maksud saya ini harus ada yang jadi anggota dewan setelah ini. Ya, 2024 harus ada. Ayo dapat tiga. Nah, ini tugas ketua untuk mensinergikan ini dengan semua pihak. Bisa jadi ketua juga harus didorong. Aku bagian busuk-busuk. Nah, ini bagian sekali lagi. Siap itu masalah. Sinergi ini ada kaitannya dengan strategi ya. Kalau sudah memahami kondisi stakeholder, silakan disinergikan dengan membawa strategi yang ciamik begitu ya. Nah, ini yang sinergi dengan Perserikatan Muhammadiyah. Ini sering teman-teman menjadi pelopor, ya, mempelopori usaha baru yang belum dikerjakan Muhammadiyah. Wakil bidang garapnya sekarang, ya. Terus pelangsung meneruskan dan melaksanakan amal usaha yang pernah dikerjakan Muhammadiyah. Jadi intinya 3P ini ya, pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Dan yang terakhir, fungsi strategisnya adalah perkaderan secara biologis. Ini tak tega no. Begitu. Pasti hubungannya kalau NI gitu. Ya tidak hanya NA, misalnya oleh IPPNU, sebut ini kok IPPNU. Itu ya gak apa-apa dinikahi, seperti gak kentut. Nah, tugasnya adalah anak turun kita itu menjadi Muhammadiyah. Sampai itu tidak ngetur Muhammadiyah. Iya, wis ditanteng nang BAD. Nanti ragu-ragu itu nyekolah anak itu sekolah Muhammadiyah. Ya apa kan begitu tanda tanya. Ya kan kudune mari melu BAD wis tuntas. Wis tidak ada pertanyaan lagi. Muhammadiyah tanah negeri, Muhammadiyah tanah negeri. Wis gak ono, wis Muhammadiyah. Ya. Jadi fungsi strategisnya, saya ini kayak itu gak bahas, tapi fungsi strategis perkaderan sinergi di Muhammadiyah adalah panjenengan punya tugas secara biologis meneruskan perjuangan Muhammadiyah itu ke anak turun kita. Ya, guys. Jadi ini tugas kita. Ya, nek gak setuju, ya gak apa-apa. Ya apa Mas gak setuju kok sampean. Ya gak apa-apa, nek wis mari Muhammadiyah sapa sing terusno. Gak setuju balik ke RN. Jadi itu. Nah, misi dari sinergi organisasi adalah tujuan pemuda Muhammadiyah. Ya, wali memane, menghimpun, membina. Setelah pimpinan itu mendapatkan stakeholder yang banyak dan bisa mensinergikan itu dengan semua pihak, eksternal, internal, persyarikatan, maka tugas dari pimpinan khususnya PDM itu ya tadi ini mewujudkan ini, menghimpun, membina, menggerakkan, menghimpun. Ini ya salah satunya adalah perkaderan biologis tadi itu. Salah sijine lho ya. Tapi menghimpun kan dene gak oleh anggota. Ya, salah satunya adalah menghimpun dengan anaknya di Muhammadiyah. Tapi oke ini api. Nah, betul. Oke apa nih? Anaknya kan kudu jelas nih karena panjenengan ini pemuda Muhammadiyah. Dijabion ngomong-ngomong kudu nyambung. Saya tersangkanya catur ini. Tapi enggak itu gawannya Mas. Ini nambah-nambah gawan. Banyak yang punya keinginan tapi Jadi gawan. Ya. Alhamdulillah, sampun. Ke slide yang tuh, dapat mari. kan 5 menit ya. Di slide satunya Mas. Ini khusus ada kaitannya yang internal tapi saya di view lagi. Ini pas waktu BAD-nya teman-teman PDPMRC. Kok waktu itu? Ini manajemen organisasinya. Ya mungkin teman-teman nanti bisa direview. Ini resolusinya terlalu tinggi.
skip aja nggak apa-apa. Loh, aku ini toh. Oh, nanggone brand. Wes sementeni ya wis wis ngantuk dibayar. BAD sama Chris BAD lagi. Ini sebenarnya yang saya sampaikan ini semua ada di ADART, cuman kadang-kadang ini BAD PDPM Lamongan, apa? Ya. PDR. Oke, sembilan ya. Ini ya kok. Nah ini fungsinya ada berapa? Oh ada 16 ya. Ini fungsinya saya selalu terkoneksi internet itu. Jarang bawa flash disk saya sekarang. Ke slide bawah. Ini juga menurut saya ada kaitannya dengan yang internal. Ya. Jadi yang di internal itu harus dikuatkan dengan proses administrasi, teman-teman. Ya, karena administrasi itu ruh dari organisasi. Ya. Jadi administrasi itu upaya untuk mengendalikan proses yang ada di kegiatan organisasi. Ya. Ke bawah. Jadi jangan menganggap kalau administrasi itu hanya surat menyurat. Ya. Nah, ini permusyawaratan di Pemuda Muhammadiyah. Ada muktamar, ada muswil, ada musda, ada muscap, ada musram. Nah, ini yang kaitannya dengan pemahaman di sinergi internal Pemuda Muhammadiyah. Ya. Jadi ini dilaksanakan 4 tahun sekali. Ya. Kalau sing sampai 5 tahun, ya sumpriten kan iki wis amanah ADART lho. Ya. Tanwir ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dalam 1 periode. Terus muktamar luar biasa iki ono ADART tapi menurut saya kok tabu, ojo sampai lah. Ya, jangan sampai begitu. Ya. Terus kok bahaya ya, gak setuju aku dengan muktamar luar biasa. Tapi ono ADART lanjut. Ya. IPN mari kan. Itu iya IPN malah ya. Ojo Pemuda Muhammadiyah aku gak setuju. Ya, sampai gugur-gugur. Tanfid. Nah, tanfid ini ini menjadi wajib ya, karena ada amanah dari AD Anggaran Dasar bab 6 pasal 29. Tanfid ini apa sih fungsinya teman-teman? Tanfid ini fungsinya adalah sebagai guide, sebagai apa? Kok sampai lali artinya guide? Kok pemandu ya, sebagai pemandu ya. Dan sebagai landasan lek ono apa-apa ono tengah dalan iso buka iki. Ya misalnya Mas Lukman digugat. Ya, curang kemarin misalnya dalam surah Mas Lukman iso nggawe iki. Wong aku wis mari raker dan tak tanfidkan kok mau apa kamu coba? Semua ada di situ kok. Jadi tanfid itu di dalamnya ada SK, ada program kerja, ada rekomendasi dari PDM. Jadi tinggal misalnya orang sing macam-macam tinggal nyampluk lah diwacan. Kok kasar terus ya Mas. Ya pancen iku kudune ngono ndek gak paham iki. Nah, makane teman-teman dari PP, PWP, DPC, PR itu harus saya leleng duwe iki. Ya, ini sebagai pegangan ya. Tanfid itu bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan rumah tangga PM. Ya, jadi kayak gambar-gambar opo jero. Di sini program kerja, visi misi ketua dan seterusnya di situ. Agar apa? Agar semua stakeholder juga bisa membaca. Oh, karepe PDPM Banyuwangi itu secara umum itu ada di tanfid. Nah, begitu. Wes, saya tidak nanya PDPM Banyuwangi ditanfid atau durung? Sudah, alhamdulillah. PCPM diarahkan juga. Terus naik mas, apa sih luput mas?
Nah, sing iki ini juga penting. Ya. Mas, kalau saya muscapnya atau musrahnya itu tidak 2018 Mas. Ya. Periode sekarang itu 2018 2022 Mas. Nah, misalnya muscapku itu tahun 2020 Mas atau 2022 akhir misalnya. Ya apa Mas? Ya udah apa-apa. Musrah aja, muscap aja. Tetapi nanti harus kita selesaikan karena masa keperiodean tanfid itu 2018-2022, ojo sampai gawe 2022-2026. Nggak boleh, itu nggak punya hujah. Hujahnya di mana periode itu? Nah, ya wes musramae tapi 2018-2022 nanti ketika selesai musda, tugas pimpinan daerah tersebut adalah segera meluruskan dengan beberapa opsi. Mau muscap lagi atau mau pleno diperluas, silakan. Nah, tidak usah repot-repot begitu loh. Yang penting tracknya kembali begitu. Ya, tracknya kembali on the track. Ya. Mau pimpinannya ketuanya sama, silakan, tidak apa-apa. Yang penting diselesaikan di rapim atau pleno yang dihadiri oleh PDPM. Kalau ranting dihadiri PCPM begitu. Nah, ini harus clear teman-teman, ojo sakar PDW khusus keperiodean ini harus dipahami dan sekali lagi harus mafhum ya. Mas aku 2022 lah, 2022 lah, mosok sesuk wis musda terus aku muscap maneh. Nah, aku kok bingung. Wis gak apa-apa diterusno dengan catatan diplenokan, dirapimkan, selesai. PDPM ngeska lagi. Ya. Jadi ibarat komunikasi ring ngono dikono KUA ngono lho, jarene ngono ya. Ini yang keperiodean. Harapan saya sekali lagi ini juga menjadi perhatian teman-teman PDPM. Ya, karena ini berhubungan dengan sinergitas organisasi. Lanjut ke bawah. Ini gak apa-apa Mas, wis entek waktu itu. Ya tak cepet nih. Kesekretariatan, ya, kesekretariatan ini PDP Banyuwangi sudah punya kantor kan ya? Ya. Alhamdulillah, mantap ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman PDPM sejatim saya arahkan punya sekretariat. Ya. Udah sampai sekelas PDPM dan ditakoni Pemkab ngirim surat batas Bangpol kalau alamat malah yo memalukan ya. Gak terima lucu tapi memalukan ya. Jadi sekretariat ini penting ya, gak apa-apa alamat sekretariatnya di ketuanya misalnya darurat. Lanjut ke bawah, surat menyurat ini sudah ada semuanya. Ini nanti bisa dibaca dan dipahami oleh sekretaris ya. Turun lagi cepat saya lagi ini contoh surati. Ini juga saya biasanya mentelengi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih kecil-kecil? Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal hijriah ojo lali. Ya, Muhammadiyah itu lho kalender sampai dina pon wage kliwon disebutno. Nah, awak dhewe kok tanggal hijriah rondo-rondo alergi. Ya. Ini di atas loh ya. Berarti dia yang duluan. Jadi tanggal hijriah itu harus. Ya, kalau di tempat kerja saya sekretaris atau tata usaha itu sampai 3 iku tak uyak-uyak temenan. Loh kok lari? Dia flyer barang yang ada hubungannya dengan ini harus ada. Karena Muhammadiyah tujuannya ya iki. Kegiatannya itu Islami. Ya. Wes, ini. Terus. Ini salamnya bisa teks Arab, bisa Latin, silahkan. Ya. Fastabikul khairatnya bisa Latin, bisa Arab, silahkan. Ini contoh dari PP. Ya. Ini sudah ada kode-kodenya, isi surat, salam pembuka. Nomor 11 ini NBM. Sing durung duwe NBM nang iku nang ngurus
pimpinan khususnya ya. Jadi begitu. Lanjut ke bawah. Contoh surat undangan. Ini pas saya jadi ketua. Oh ini yang PPPN. Nah ini PPPN saya arahkan teks Arab. Ya. Teks Arab. Suka-suka, maksudnya suka-suka itu Latin boleh, Arab boleh. Tapi kita cenderung identitas, ya, identitas. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah ini salamnya juga. Ke bawah lagi. Ini yang kecil-kecil yang saya review untuk teman-teman. Ini contoh SK. Ya. Saya yakin teman-teman juga sudah punya banyak. Ke bawah lagi. Ini surat mandat contohnya. Ini pas saya jadi ketua BCPM Manya di Gresik. Turun, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Turun maksudnya. Turun. Nah, ini contoh. Stempel juga harus dipahami. Kena sekretaris. Kalau di tengah nggak boleh. Kudu kena sekretaris titik. Oh, harus kena sekretaris ya. Kena sekretaris titik. Ojo kena pas. Kena sekretaris. Lah iso sakjane malah biar separuh begini. Kenapa harus kena sekretaris dan bukan ketua? Karena sekretaris yang pegang ini stempel dan yang membuat. Secara filosofis gak apa, tapi aku nek dari senior, soalnya sih nggak bisa sekretaris. Aku sih mikir sekretaris. Ketua orang itu kok. Filosofinya itu ketua orang itu. Ketua lurah ini sekarang ini saja. Naik turun. Belum. Operatornya protes. Ya, lagi terus. Lagi. Nah, ini surat menyurat era digital. Ya, saya berharap teman-teman di kesekretariatan khususnya file-file administrasi bisa digitalkan, ya, agar bisa dipertanggungjawabkan nanti teman-teman. Ya, ketua bisa akses, misalnya pakai Google Drive atau yang keren punya server sendiri misalnya. Ya, silahkan ya. Yang penting ketua ketika ngecek ada surat keluar tahu, bidang-bidang bisa akses informasi-informasi kesekretariatan juga tahu. Intinya begitu. Ya, lanjut. Alhamdulillah tuntas. Tugas saya amanah dari PPPM untuk menyampaikan materi sinergi organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan saya menafsirkan keinginan teman-teman yang mana sinerginya, yang pertama atau yang kedua gitu. Tapi kalau semua dua-duanya masuk ya alhamdulillah. Sekian dari saya. Billahi sabilil haq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu yang meriah. Baik, selanjutnya kita buka diskusi pertanyaan. Untuk termin pertama saya buka untuk 2 penanya. Monggo yang mau bertanya berkaitan dengan keorganisasian. Oh ada mas. Tenang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Mas Sofyan. Di sini sebelum saya bertanya, di sini memang saya berasal dari Ranting Mas, di salah satu kecamatan di Garut, lebih jelasnya di Kecamatan Genteng. Jadi pengalaman dan pemahaman saya terkait pemuda Muhammadiyah ini masih kurang. Makanya tadi saya pilih pemuda mantap, biar tambah mantap. Jadi yang saya tanyakan seputar RPAJ, Pak. Ya. Yang pertama, ruang lingkup PRPM itu
seberapa Pak? Apakah hanya lingkungan sekolah atau masjid, di lingkungan masjid itu? Yang kedua, ini terkait PAD juga, bolehkah ranting mengadakan PAD? Yang selanjutnya ini coba sharing-sharing aja Pak, terutama ranting-ranting yang sudah berkembang di luar Banyuwangi. Yang pertama, ya, proses rekrutmen anggota ranting yang baik itu seperti apa Pak? Selanjutnya, nah, setelah rekrutmen, kemudian kalau sudah ada anggotanya Pak, ini saya sudah punya anggota Pak, alhamdulillah. Kemudian apa yang harus saya lakukan Pak? Nah itu Pak, karena hingga hari ini saya nggak dapat proyek dari senior ini Pak. Jadi saya bingung mau ngapain. Ya Pak Tarik, Pak Janur. Kalau ada proyek kan saya jelas Pak yang dilakukan. Gitu Pak. Salah provokasi soalnya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ruang lingkup PRPM. Ruang lingkup PRPM sudah diatur di ADART. Ya, salah satunya adalah mengikuti atau menginduk dari PRM. Ya. Jadi sejauh mana PRM itu mempunyai luas wilayah, ini yang geografis ya. Ya, PRPM itu mengikuti. Ya, contoh misalnya ada desa ya. PRPM kan di desa, ya, di desa. Posisinya di desa. Nah, kalau di desa itu ada 6 dusun misalnya, ya di situ tempat dakwah panjenengan itu. Ya, di lingkup itu. Nah, ketika misalnya ada kondisi rantingnya sampai kok mau maju misalnya sampai wis gencil ngurusi ya, kecil begitu ya, wis kalau penggawaian meneh terus ono ranting 11 yang butuh panduan panjenengan atau sharing panjenengan, tidak apa-apa bridging ke situ, tetapi panjenengan tidak punya hak untuk mengatur, ya, hanya sebagai partner begitu, ya. Hanya sebagai partner. Ya. Ada di Gresik itu Panceng itu rantingnya luar biasa. Waktunya kurban Panceng Sidayu, kalau dengan PWGL atau Ketuban Lewat Utara itu kan sampai no plan no pinggir dalam PRPM PCPM Sidayu gitu. Memang benar-benar makmur, punya musola sendiri khusus pemudanya, terus punya, nah ini salah satunya mungkin ya tak apa no begitu ya, salah satunya membuat amal usaha tadi, amal usaha. Kalau di Muhammadiyah itu kan boleh membuat ranting kalau dia punya amal usaha, 1 atau 2 amal usaha, salah satunya masjid, ya, salah satunya sekolah, ya, atau koperasi atau apa. Tapi biasanya yang direkomendasikan dulu adalah masjid. Ya. Begitu juga teman-teman PRPM harapannya juga begitu. Ya. Misalnya punya keinginan bikin amal usaha misalnya, silakan. Ya. Sekali lagi saya contohkan di Gresik lagi. NA Gresik itu punya amal usaha penitipan anak. Terus playgroup Tunas Aisyah. Ya. Itu enggak apa-apa untuk mengapakno anggota saya tadi itu. Ya. Jadi begitu. Apa no Mas? Ya harus dijak ngono mau. Sebenarnya gak dijak hal yang melanggar ADART. Ya, jadi begitu. Atau tujuan utama pemuda Muhammadiyah tadi. Ya. Mas kalau enggak paham, ya silakan terus bersinergi dengan pimpinan di atasnya, pimpinan cabang, pimpinan daerah. Saya yakin Mas Lukman panjenengan WA beli-beli gak kira ngamuk kok. Ngamuk berarti ya pakaiannya WA ya, apapun begitu ya. Ujungnya saya ngamuk Mas. Nah, jadi begitu. Ya, jadi memang saya juga banyak belajar. Ya, saya juga banyak belajar
Saya juga berawal dari pimpinan cabang. Saya juga berawal dari pimpinan ranting di perumahan, pimpinan PRPM. Ya kok kebetulannya bisa koncone Mas Diki. Mari ngono. Saya juga di Muswil juga dulu nggak mencalonkan ya, orang-orang Mas Diki telepon, Mas bidang organisasi ya, Mas sini kuai, wes sampean ae kanca-kanca. Kebetulan begitu saja. Sekali lagi saya juga banyak belajar dari teman-teman. Ya, banyak belajar dedikasinya teman-teman di daerah. Ya, saya bayang mau ada ketua PDPM itu yang besok ada rapim di Jogja, besoknya rapim di tempat asal kembali. Saya tidak membayangkan betapa energi dan pikirannya terkuras habis. Saya itu banyak belajar menginspirasi seperti itu. Ya. Terus misalnya tadi saya ke Gresik terus ke sini, lah misalnya aku niat males, lah iso ngensel nang Mas Lukman, Mas. Dari alasan sing gak. Tapi sekali lagi saya punya tanggung jawab, bakal subuh isek sarungan langsung rene. Saya tadi itu sarungan sampai di sini waktu dodol. Terus golek masjid adus. Ben teko kene gak kena sarungan. Ya, sarungan. Ya, teko Gresik iku sarungan. Soalnya mari medun masjid anak sing nomor 1 melu, Nduk, ayo tak berangkat dulu wis kadung. Ya bukan wis kadung ya wis janjeni kanca-kanca nang Banyuwangi harus punya. Ya, jadi begitu. Banyak belajar di sana. Ya, nonton Mas Lukman mengkoordinasi teman-teman di Banyuwangi yang notabene mungkin minoritas gitu ya. Secara bargaining position, secara jumlah dan seterusnya. Tetapi melihat Mas Lukman dan teman-teman eksis, saya itu dari Gresik, ya Allah, teman-teman di daerah ini luar biasa. Nah, jadi seperti itu salah satunya. Dia Pakno dan seterusnya, tempatnya bagaimana. Kalau tempatnya tadi itu mengikuti bapak-bapak PRM. Karena apa? Karena saat sampean atau panjenengan di SK itu ada rekomendasi dari bapak PRM. Jadi begitu, Mas Lukman di tak sakno dulu oleh PPM ada rekomendasi dari bapak-bapak PDM. Ya, karena apa? Harus gandengan. Ya, gak oleh lepas bapak-bapak Bapak PRM sama teman-teman PRM itu tidak boleh lepas. Karena kode mek koin. Ya. Nek diwalik sing enom itu pemuda Muhammadiyah, lek sing diwalik bapak-bapak itu Muhammadiyah, begitu loh. Sama kokam juga itu sama dengan pemuda Muhammadiyah, kode mek koin. Nek diwalik ngene iki sejatine kokam itu ya pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ini sejatinya juga kokam, tetapi ada level-levelnya. Saya wis diklat ya wis iso baretan, iso PDS-an dan seterusnya. Lek sing durung diklat ya iku sewaktu-waktu ketika harus diterjunkan harus siap ngono tok ae. Tetapi dia juga istilahnya kokam begitu. Nah, maka PDPM atau PCPM bertugas untuk mendiklatkan. Ya, kok boleh nyelaprak kemana-mana, enggak apa-apa. Ya, jadi begitu. Nah, itu bidang garapnya. Boleh, ya. PRPM boleh, asal sekali lagi koordinasi dengan pimpinan yang di atasnya dan diperbolehkan dan dipercaya. Contoh panjenengan mau BAD, koordinasi sama Mas Lukman, Mas, aku izin lo BAD. Ya, itu secara verbal ya. Mulai ya, boleh. Ya. Tapi panjenengan harus koordinasi dengan pimpinan di atas panjenengan. Ya. Pada prinsipnya BAD itu boleh dikerjakan oleh PCPM. Ya, tetapi kalau ada teman-teman PRPM yang semangat, ya saran saya perbolehkan saja agar tidak mencederai semangat yang sudah tumbuh oleh teman-teman. Ya, kan yang seneng PCPM, ono sing gelem BAD Mas ya. Terus tinggal ngirim tim mengawal 2 hari, ya sak suwe-suwe rong dino ya. Silakan. Lanjutkan Mas Nasir. Biasanya ketika BAD di ranting itu biasanya lebih semarak. Ojo CRT wis ora mulai. Soalnya ranting di ranting yang paling pas. Yes.
yo ojo gelo. Ya karena memang posisinya sampai PCPM. Ya, tetapi kalau PCPM menonton semangat kayak gini ya jadi ulung. Mas kalau ambil kartu bukan dari dusun lagi sudah, desa diambil sudah. Desa. Oke, semoga bisa menjawab diskusi kita dengan baik itu ya. Oke. Baik, selanjutnya apa pacarnya? Ayo coba kon. Pacare jangan curhat masjid tampol loh ya. Nggih, terima kasih Sugeng Rawuh dan nggih ngeten iki pemuda Banyuwangi lebih mani. Ngapunten karena istri saya itu orang Tuban, jadi tonggo. Logat-logatnya keturunan Tuban. Nggih. Nggih, terkait materi kita hari ini memang alhamdulillah sinau ini rada ado sithik lah. Siane rada sampai teko Lamongan teko iki. Nah, maka dari terkait dengan administrasi satu mungkin perlu lah menghadirkan para pimpinan cabang khususnya terkait pelatihan administrasi. Sebenarnya yang harus diadministrasikan sampai di cabang atau nanti itu apa sih? SK, surat keluar, surat masuk, dan sembarang kali yang itu nanti kayak pelatihan besar-besaran gitu. Pelatihan besar-besaran bukan mengantisipasi bukan mengecilkan dari kemampuan masing-masing. Cuma kita pengen bahwa seperti tadi jenengan contohkan, contoh surat dari pimpinan pusat saja. Katakanlah itu sudah baku. Yo kudu enek kopi, yo kudu enek bismillah Arab, iso Arab. Ada dari itu sebenarnya ingin bisa menjadi sebuah buku pandu yang baku lah. Iki Pak administrasi ini kudu ngene dengan penjelasan yang rinci. Saya rasa nanti itu mungkin bisa jadi agenda kerja dari bidang apa nih? Organisasi itu apa? Sekretaris dan organisasi. Sopo? Aku. Oh ya. Sopo? Lanceng. PR. Yang kedua. Semuanya lo tenang nih. Yang kedua terkait dengan sinergi antar dan Muhammadiyah nih, terkadang pola pikir dan juga langkah raksasanya dari pemuda ini sulit dinalar oleh Bapak Muhammadiyah. Dinalar oleh Bapak Muhammadiyah. Nah ini yang kadang menjadi jembatan apa nih sih kalau ini jembatan bambu sih pengen dilosorin kan. Jembatan itu yang belum terbangun. Kekarepannya arek enom iki ngene iki. Tapi Bapak ojo ngono. Terkait mungkin contoh makaf. Pokoknya makaf. Kudu amal usaha sosial. Sing pemuda saat ini, piye caranya amal usaha itu akan bisa menghasilkan cuan. Kan itu kalau pikir. Nggih. Sehingga bagaimana nanti tipsnya koordinasi dengan bapak-bapak ini yang mungkin ketemu yang ortodok itu kita juga kesulitan. Ortodok. Yang ketiga terkait dengan sinergi eksternal, saya juga pernah bagaimana ngerasani wong ya. Saat itu memang dari saudara kita ya bisa pakai fasilitasnya pemerintah desa untuk acara mereka. Nah, kemudian nih aku menang deh. Kita apa besok saya mulai acara pemuda Muhammadiyah juga mau pakai tak catat. Nah, saya catat. Kalau nanti ketika ini sinergi, minimal kita datang lah, orang-orang sopan, kayak seragam rapi, takoni besok-besok dari pimpinan daerah, ngejak pimpinan cabang dan ranting, ayo takoni kantor besok. Desah-desah ngopi. Bagaimana Pak Juni? Kalau sewaktu-waktu kita pakai fasilitasnya desa, baik lapangan, baik itu pendopo dan sebagainya, kita diperbolehkan ya? Nah, itu saya pengen nyanyi lagi janji itu dong. Pernah waktu di 13 kita yang kemarin sih acang-acang dah timbang ini mau ini boleh atau tidak gawon nengen aku bisa jalan protokol desa oleh digawe jajan besok oleh orang pernah sama seperti itu. Maka mungkin nanti deh menjadi agenda khusus untuk sinergi dengan pemerintah desa khusus karena nanti deh karena kita kegiatan dompleng ke bapak-bapak
biasanya kalau Idul Fitri Idul Adha itu kan butuh yang namanya lapangan. Nah, tahu fasilitas-fasilitas milik negara lainnya seperti SD kita kan juga butuh ngatur, sehingga sebelum kita melaksanakan tugas sudah ada ikatan batin antara pemuda Muhammadiyah dengan pemerintah di wilayah kerja masing-masing, mulai RT RW sampai desa. Mungkin itu, terima kasih. Sekaligus tanya curhat juga boleh kontak kesan matur nuwun Anda bisa berawal nanti insyaallah saya minta kontaknya biar pas sepeda gue kompos pas luar kampungan Gresik Wajib mampir. insyaallah. Rumah saya itu dekat dengan terminal Bundar. Oh, terminal Bundar. Jadi dulu saya di PWPM itu. Oh, anak terminal berarti. Betul, saya anak terminal. Jadi di PWPM itu kan membutuhkan mobilitas tinggi, teman-teman. Saya ke Banyuwangi itu harus janjian dengan Mas Diki di Bungur. Ya, kok kebetulan rumah saya dekat terminal Bundar, jadi bis ke Semarang. Sewaktu-waktu ono. Jadi saya berangkat jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 pagi itu gampang. Karena di PWPM itu membutuhkan mobilitas yang tinggi tadi itu. Nah, panjenengan karena istrinya di Tuban, nanti saya sarankan mampir, wajib mampir. Karena memang rumah saya kayak hampir-hampiran. Tempat favorit saya di Masjid Dahlan. Nah, saya juga ada masuk takmir. Itu masuk takmirnya. Ya, bagian riayahnya. Dan jangan disiapkan cuan ya. Jangan. Jadi begitu, teman-teman yang sedang rihlah biasanya, terus butuh parkir, biasanya saya arahkan ke Masjid Ki Hajar Madana, biar lebih aman. Terus sak turu-turu bisa. Nah, terkait yang pertama pelatihan job training administrasi, monggo teman-teman PDP Banyuwangi bisa diinisiasi. Ya, bisa diinisiasi. Apalagi nanti kalau bisa copy paste. ada workshopnya. Tadi itu memang sengaja tak tampilkan, Mas, coba. Yang karena saya melihat dalam teman-teman di PDPM dan PCPM saat buat surat itu bid'ah wakil. Ya. Bid'ahnya itu bawaannya sing ngapunten sing aktif no HMI surate plok koyo HMI. Sing aktif no IMM plok IMM. IPM plok IPM. Ada nonggone ADART itu wis ono. Ya, di belakang itu contohnya. Ini kan sudah tak kasih kode. 1 kode, 2 bismillah, 3 nomor lahiran dan halaman perihalnya. Nah, ini monggo mangke di copy paste enggak apa-apa. Silahkan. Ya, silahkan. Nah, yang paling masih menjadi perdebatan saat itu ini kokam, teman-teman. Karena kokam itu ini saya buka aja biar teman-teman nanti gak takon-takon, tidak bertanya-tanya. Mas, kokam itu kok kadang-kadang gawe surat menyurat dewe sih, Mas. Padahal di ADART itu berbunyi surat pemuda Muhammadiyah itu tunggal, teman-teman. Tunggalnya bagaimana? Berkop nek PP ya PP, nek PW ya PW, PD ya PD, PC ya PC, PR ya PR. Yang bertanda tangan penuh adalah ketua dan sekretaris. Kalau surat resmi, ya. Tetapi kalau proposal bisa ada ketua pelaksana. Kalau proposal ada. Tapi kalau wujudnya surat seperti ini, jangan coba-coba dikasih ketua pelaksana dibumbu-bumbu, tidak boleh. Karena ini menjadi putusan di ADART. Coba sing tanda tangan Bang Isori. Nah, ketua dan sekretaris. Kalau PP ada umumnya dan ada jenderalnya, tapi mulai PW sampai PRPM gak ono. Ketua PRR, ketua umum PRPM. Jaketnya kegedean. Jaket. Ya. Sekjen enggak. Sekjen dan ketum hanya ada di PP, teman-teman. Ya. Kalau sudah PW sampai PRPM ketua dan sekretaris saja.
Guyon-guyonan gak apa-apa, misalnya no, ikut tapi nek mulai surat aja. Guyon-guyonan, Jen, iya Jen. Sekjen. Biasanya kalau manggil Mas Adi kan Mas Sekjen. Mas Sekjen. Ojo aku kok ono Banyuwangi sama sing pinter. Banyak yang lebih pinter. Wis gak sampeyan coba agendakan waktunya gitu. Kadang saya tawar-menawar seperti itu. Masih banyak yang smart di teman-teman BPPN. Jangan begitu ya. Itu obrolan kita, sekjen, ketum, menurut Mas Diki kita panggil ketum. Tapi kan secara ini tidak boleh di surat. Ya, jadi ketua saja dan sekretaris saja. Yes. Terus untuk pengalaman di Gresik, bridging, sekali lagi karena saya di sana, di Gresik bridging dengan bapak-bapak PDM yang kadang-kadang kolot, itu alhamdulillah kita punya yang namanya KM3, Mas. Di Banyuwangi ono apa KM3 ya? Di Surabaya ada Komunitas Mubalik Muda Muhammadiyah. Ada. Nah, alhamdulillah di Gresik punya amal usaha YouTube. KM3-nya sudah monetize sepertinya. Monetize itu sudah bisa diuangkan. Itu sekretaris majelis tabligh. Sudah monetize. Silakan panjenengan search KM3 Gresik. Banyak lantunan ayat-ayat Al-Quran, merdu. Bahkan yang terakhir kemarin kerjasama dengan kami Masjid Ki Haji Ahmad Dahlan bikin lomba tahfidz KM3 Gresik. Nah, ketika kita ada sedikit dinamisasi dengan bapak-bapak PDM, biasanya boso aluse kita makakno kanca-kanca KM3 sing notabene cedek seru karo bapak-bapak PDM. Kan ustaz ngono kan ya. Ya diambil di situnya, Mas. Iku lho wingi ono apa jenenge nang Gresik kan lagi viral ada yang nikah dengan kok nikah enak ya, rabi ya kambing itu ya. Nah, itu bapak-bapak mengarahkan kita untuk segera bertindak. Tetapi teman-teman PDPM berpikiran lain karena itu ada motif-motif tertentu jadi kita tidak perlu. Nah, cara memahamkannya adalah dengan teman-teman KM3 kita suruh masuk. Terus kalau jelas ngono. Sing ngopi nek ngopi nang jopo. Nah, gitu loh. Saya dan teman-teman sing ngopi nang jopo kopi. Tinggal mantau ya apa rek. Bapak-bapak PDM, ya setuju. Nah, itu salah satu. Bisa jadi relevansinya berbeda. Ya, tetapi kalau berhubungan dengan bapak-bapak PDM biasanya kita ambil CS-nya aja. Kan bapak-bapak itu mesti loh ono arek-arek sing nom itu mesti sing dipercaya terus dijadikan apa ya? Intine bahkan budal mandi diminta drivery dan seterusnya enggak apa-apa. Eksekutif. Nah, dari situ itu biasanya teman-teman akan mendapatkan informasi. Oh, bapak-bapak ini rek, aku mau sak mobil karo bapak-bapak. Nah, itu salah satunya di kita di sana. Nggak ngerti teman-teman di Banyuwangi seperti apa? Ya, untuk bridgingnya dengan bapak-bapak PDM ya. Jadi banyak cara saya yakin. Ya, saya kira banyak cara. Ada yang mau jadi eksekutif PDM? Nah, eksekutif PDM juga dari teman-teman Eksekutif PDM bendaharanya PDPM. Ayo cocok. Harus menjadi intel. Harus menjadi intel. Nah, kita wajibkan menjadi intel. Contoh dalam proses pemilihan kepala sekolah, surat menyurat itu kan pasti ke eksekutif. Nah, semua info itu harus kita gali dari eksekutif agar kita bisa membaca strategi, ngono. Masuk. Sing di ajono bapak-bapak PDM. Strategi sik. Ono sing bagian nama cerita sen. Kirim tembak teleser bahasa orang Indonesia. Tembak teleser. Tembak teleser. Ada juga tembak teleser. Tembak teleser ini apa jenenge pasukan kiriman. Ngomong diplomat gitu. Nah, itu Randi. Nah, itu contoh bridging kita di Gresik yang dinamis. Jadi PDM nek pas butuh duit tok. Jadi begitu, kita ada eksekutif yang tiap kebijakan PDM itu alhamdulillah kita bisa mengintai. Ya, dan ketika ada program-program tertentu dan kita bisa masuk rangsek.
Ya, tentunya dengan tetap etika kita jaga. Ya, demikian sharing dari saya. Tentunya sekali lagi relevansikan dengan kondisi Banyuwangi. Saya yakin Banyuwangi juga punya lokal wisdom yang luar biasa yang perlu dikembangkan. Ya. Baik, saya rasa cukup. Satu lagi. Baik, dari Bapak Ketua. Hari ini adalah kita melantik PCBM yang ke-24. Nah, dari 25 kecamatan, terus bukan 1, tinggal 3 karena ada kecamatan, 1 kecamatan yang PCBM-nya 2. Contoh Banyuwangi itu ada 2, Pati sama Banyuwangi. Yang kedua Purworejo itu ada Subrasi, ada Jatirejo. Pertanyaannya gini kan, mari kita kan musuhin. BE sampai sesuk nyalon, cabang iki ben diakui. Kapan kita harus ngupdate? Engko diku cabangnya wae gak diakui. Ada juga cabang Cuwiri ke Menti. Ngomongnya kalau ngejruk wah ganti-ganti parani. Zo, saya nggak ngomong daerah mana. Yang jelas ini pertanyaan kapan kita harus ngupdate sehingga teman-teman ini secara administrasi diakui oleh teman-teman wilayah, termasuk juga nanti di ranting pun juga sama, ketika ada muscap rantingnya sudah diakui. Ya, kalau sehingga nanti teman-teman kalau pas musbil kini diakui kabeh kan gitu berarti. Jadi anggota harus jalan-jalan. Monggo, terima kasih. Baik, Mas Lukman. Saat di Kediri Blitar kemarin kita sudah ketemu dengan PDBM Jombang. PDBM Jombang itu punya sistem informasi organisasi yang bagus. Terus PP itu sebenarnya teman-teman sudah punya sistem organisasi yang bagus. Cuma kemarin dicederai dengan pendaftaran KTA yang menggunakan Google Drive. Akhirnya salah satu kesepakatan kami dengan pimpinan di PWPN Jatim belum ambil. Mohon maaf belum kita ambil karena ada data rahasia yang menggunakan Google Drive itu menurut kami perlu dilindungi data rahasianya teman-teman karena hubungannya dengan banking. Ya, itu yang menjadi pertimbangan kita. Ya, Jogja yang kemarin kita sependapat itu Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Sulawesi, Makassar itu Sulawesi Selatan ya. Itu kita nggak ambil karena apa? Karena sebenarnya PP itu sudah punya Alphard, kok malah gawe Gojek, gitu. Itu yang logika yang kita sampaikan ke PP. PP itu sudah punya teman-teman sistem keanggotaan yang bagus, tapi nggak dimaksimalkan. Nah, intinya PWPN Jatim kemarin itu Mas Diki memberikan arahan ke saya itu kita ngikuti ininya PP dulu. PWPN Jatim juga sudah punya sistem informasi. Nah, kemarin karena PDBM Jombang tampil, maka minggu depan saya ingat saya kemarin akhir bulan ini itu kita ketemu di Batu untuk mensinkronkan sistem informasinya Jombang, PWPN dan PP. Harapannya menjadi lokal wisdomnya PWPN Jatim. Nah, setelah itu sudah clear, maka SK-SK yang disampaikan Pak Ketua tadi itu otomatis akan kita tarik. Ya, nunggu waktu, tinggal nunggu waktu insya Allah. Ya, jadi seperti itu. Dan kita sudah punya kriteria. Ya, kita sudah punya kriteria ketika teman-teman ini muscapnya